Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, senang sekali hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Terutama sekarang di musim hujan ya. Bapak harapkan juga Bapak himbau untuk kalian ini bisa menjaga kondisi, tidak berbuat yang macam-macam ya. Ketika di perjalanan pulang ataupun ketika hari libur, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan ya, agar senantiasa kuat dalam beraktivitas sehari-hari ya, terutama dalam kondisi belajar saat ini ya. Oke, sebelum dimulai Bapak akan terlebih dahulu mengecek kehadiran Hafid Azharul, Aldi Muhammad, Alfi Alamsa, Cisha Putra Kanova, Citra Lestari, Dandi, Dian Elsa Fitriani, Wendy Nuriana, Hir Nunur Aini. Baik, sebelum dimulai, silakan satu orang perwakilannya untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, apa pengen kita berdoa mulai. Barangkali ada yang masih ingat ya, waktu beberapa minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan ataupun kita sudah sama-sama belajar tentang iman kepada kitab dan rasul-rasul Allah. Nah, berkaitan dengan iman kepada Rasul ya, ada yang masih ingat cerita Nabi yang saat itu berani untuk melawan kekuasaan yang zalim dan juga kekuasaan yang kafir ya. Siapa, ada yang masih ingat? Nabi siapa? Nabi siapa? Ada yang masih ingat? Yang saat itu diberikan hukuman dibakar hidup-hidup. Kemudian juga ada Nabi yang juga sama melawan raja-raja kafir ya, saat itu juga diberikan perintahnya untuk mentaati Allah saja ya, tapi si raja ini tidak nurut ya. Yang terkenal raja itu siapa, yang masih ingat? Nabi Musa alaihi salam. Melawan siapa? Melawan raja Fir'aun yang terkenal ya, dalam Al-Quran sering banyak disinggung, sering banyak disebutkan salah satu raja yang paling bengis, yang paling yang kafir juga ya. Jadi saat ini kita sedang belajar tentang akidahnya ya. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk mempraktikkan dalam hal keberanian membela yang benar, pasti perlu wajib dibela ya. Tapi yang cuma hanya berani saja, tapi juga harus yang benar ya. Percuma kalau berani tapi salah, nggak benar ya, percuma juga. Nah, kita masuk kepada materi saja, yaitu berani membela kebenaran ya. Bukan ini, mudah-mudahan teman-teman bisa untuk mempraktekannya ya, seperti itu. Nah, di bagian ini ataupun di materi yang akan kita bahas, Bapak akan sedikit memberikan ulasan. Kita tuh mau ngapain aja hari ini ya. Yang pertama yaitu dalam kompetisi dasar Bapak sudah membuat suatu gambarannya. Yang pertama yaitu kita akan bisa meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah ya, yaitu dalam mewujudkan kebenaran. Yang keduanya, teman-teman semua akan bisa menunjukkan sikap saja'ah, yaitu kebenaran dalam mewujudkan kebenaran.
ketiga itu menganalisis maknanya dari saja'ah itu yang keempatnya menyajikan kaitan antara saja'ah dan upaya dalam menunjukkan kejujuran. Ada nggak sih kaitannya saja'ah sama kejujuran itu? Nah, kita akan belajar bersama ya. Sebelum dimulai, oke, kita akan memurojaah dulu ya dengan membaca surat Al-Maidah, disiapkan untuk Al-Qur'annya ataupun Al-Qur'an digitalnya ayat 8 ya. Kita akan mengaji bersama terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Al-Qur'annya? Oke. Beritahu ya seperti biasa. Baik, 1, 2, 3. Penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Menyentil ya suatu sikap yang mana sikap ini harus kita miliki sebagai seorang muslim. Itu apa? Selalu kalian semua harus bisa menegakkan suatu kebenaran karena lillahi ta'ala, karena Allah, tidak hanya karena hal lain ya. Bahkan Allah pun juga memberikan suatu penegasan, kita nggak boleh mengecut, kita tidak boleh takut ya, selain itu bukan karena urusan Allah ya. Takut boleh karena misalkan kita akan melakukan maksiat, itu boleh ya. Tuh takut nih mau maksiat, itu boleh. Jangan berani karena pengen maksiat, itu salah ya. Mau sholat zuhur ya, nanti sholat zuhur jam 12 tepat, mau sholat zuhur silakan, itu langsung saja sholat, tidak usah takut karena hujan, takut karena misalkan dimarahin guru ya karena terlalu rajin. Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Teman-teman haruslah berani karena Allah ya. Dan di sini teman-teman sumber ayat ataupun sumber dalil, kita haruslah memiliki sifat berani karena Allah ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian dari saja'ah terlebih dahulu ya. Apa itu saja'ah? Pernah dengar teman-teman semua? Pernah dengar ya, tapi belum memahami betul dari kata saja'ah. Kita akan bahas bersama. Saja'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti berani atau gagah ya. Tentunya bagi seorang muslim kita wajib berbangga diri ya. Kita perlu memiliki sifat saja'ah karena ini artinya gagah dan berani ya, tidak. Nah, berikutnya ini barangkali teman-teman perlu tahu juga sumber keberanian manusia. Jadi 4 hal ini adalah yang mendorong kita untuk melakukan suatu keberanian. Ya, gak cuma asal-asalan, oh berani langsung ya. Misalkan main pukul, misalkannya main tegur, misalkannya main hantam gitu ya. Nah, tapi juga ada landasannya. 4 ini teman-teman pegang secara betul-betul agar nanti teman-teman bisa mempraktekkan apa itu saja'ah yang benar seperti apa. Di bagian ini kita akan masuk ke dalam diskusi ya, yang mana diskusi ini kita akan sama-sama mencari suatu jalan keluar ataupun solusi bagaimana menanggapi sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti itu. Oke, sebelumnya silakan KPD-nya disebar dan teman-teman untuk membuat kelompok ya, silakan. Tempat duduknya mulai diatur sedemikian rupa ya untuk bisa support kegiatan kita pada hari ini. Nomor 1 yang carinya, yang kelompok 2 di peristiwa 2, kelompok 3 di peristiwa 3.
kelompok 4 di peristiwa 4 ya. Semua sudah mengenai cuplikan video dari peristiwa yang sudah Bapak berikan? Oke, sudah? Ada masih nonton? Saya. Kelompok 3 masih? Belum beres, Pak? Belum beres. Ada yang panjang dan durasinya, ada yang masih benar. Karena ini memang Bapak ambil dari suatu berita yang terjadi. Bukan gosip ya. Bukan juga kabar yang belum kepastiannya itu terungkap, tapi sudah betul-betul ini terjadi dan sudah masuk ke dalam media pemberitaan ya, seperti itu. Ya. Oke, baik. Coba kelompok 1 apa kejadiannya tentang apa? Nenek-nenek yang tentang sama anak SMA. Ya. Ada berani ya yang kata kuncinya berani seorang nenek ya. Kelompok 2 tadi tewas ya. TNI tewas di aniaya di mana? Di Lembang ya, karena berdekatan dengan daerah kita, jadi Bapak menyampaikan itu berita yang kronologi lah ada di sekitar kita. Sebelum berjalan ya, silakan. Bagi yang sudah untuk mewakilkan satu delegasi ya, orang dari program kelompoknya untuk menjelaskan tentang ini ya, hasil dari analisis video 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1, 2, 3, atau 4 dulu? Kelompok 4 dulu? Udah siap kelompok 4? Ya, misalkan kita akan sama-sama menyaksikan paparan hasil diskusinya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesia, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan peristiwa keempat. Peristiwa pada peristiwa yang keempat menunjukkan seorang saksi pada kasus pembunuhan. Ia dituntut untuk berkata sejujur-jujurnya. Begitupun pesan yang disampaikan oleh suaminya agar berbicara apa adanya dan tidak memihak ke sebelah pihak, karena jika tidak jujur maka hidup akan hancur. Dan semua berharap agar saksi bisa bicara sejujur-jujurnya. Sikap yang bisa kita ambil dari cuplikan peristiwa tadi adalah beranilah berbicara jika itu benar. Dengan kejujuran akan lebih mendapat respon positif dari orang-orang di sekitar kita, serta membawa pandangan citra kita menjadi lebih baik. Kali dan juga sangat padat ya isi dari laporannya kelompok 4. Terus siapa lagi? Oke, kelompok 1 silakan. Putri, Silakan Putri. Putri Raja. Saya Putri, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis video yang sedang viral nenek-nenek yang ditendang oleh seorang pelajar. Tindak itu memiliki sikap sajaa karena berani, memiliki keberanian, tetapi tidak dalam tindak kebenaran. Sebab pelajar itu berani menendang lansia hanya karena iseng dan ingin viral. Seharusnya kejadian itu tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh seorang pelajar, karena tindakan tersebut mencerminkan hal yang tidak baik dan seharusnya pelajar tersebut diberi sanksi agar mereka berpikir bahwa tindakan itu salah dan tidak baik untuk di
diskusi dari kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilang dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan dalam video tentang penganiayaan terhadap anggota TNI di Lembang. Video ini juga menjelaskan agar kita untuk menyelesaikan masalah tidak dengan tindak kekerasan atau balas api dengan api. Bila dalam kebenaran karena kebenaran pasti ada keberanian. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2, pemahamannya sangat bagus sekali ya. Berikutnya kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Alfi Alamsyah, saya perwakilan dari kelompok 3. Ingin menjelaskan perihal video yang sudah ditonton oleh kelompok 3. Jadi peristiwa Bupati Bandung Barat jadi tersangka korupsi bansos. Jadi kita harus memiliki sifat saja'ah yang dilandasi oleh berani karena benar. Bisa kita ambil contoh dari video yang kami tonton seorang bupati yang tidak mencerminkan sifat saja'ah karena berkorupsi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil jika kita diberi kekuasaan, kita harus jujur amanah terhadap apa yang ditugaskan kepada kita. Cukup sekian dan terima kasih. Bagus. Padat, jelas ya. Jadi seorang pemimpin itu haruslah bersifat jujur, amanah ya. Tablik juga patona ya, sama dengan sikap ataupun sifat Rasul ya. Bagus. Alhamdulillah teman-teman semua sudah sampailah kita pada akhir dari pelajaran. Sepertinya teman-teman sudah hampir bisa memahami ya apa itu saja'ah ya. Kita bisa lihat dari tayangan depan. Nah, ini ya salah satu contoh-contoh perilaku yang bisa teman-teman praktekkan dalam perilaku saja'ah ya. Yang pertama apa? Yang pertama kemudian apa lagi kira-kira? Kemudian selanjutnya kemudian ini ya contoh-contoh, ini baru contoh ya, masih banyak yang lainnya bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya terkait dengan perilaku seperti ada di sini yang berbisnis ya, ada yang suka, ada yang punya misalkan kebun ataupun sawah ya, atau misalkan ada yang di rumahnya itu aktif di Karang Taruna ya, Karang Taruna, nah, boleh dipraktekkan perilaku saja'ah ya. Bagus, tepuk tangan oleh semua. Di akhir kita ada kuis ya. Oke, silakan teman-teman siapkan kuisisnya. Masuk ke joinmyquizzes.com ya. Masukkan nama ya, namanya kalau misalkan mau nickname yang benar ya. Sebelum mengakhiri, Bapak ingin terlebih dahulu ya bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Apakah seru? Ada yang mengecewakan? Tidak. Cukup saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Silakan kepada perwakilan ketua kelasnya boleh ataupun perwakilannya untuk menutup dengan membacakan doa terlebih dahulu. Silakan. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini setelah selesai. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam.